Banyak gereja kaya hari ini seperti mengkhianati pendahulunya. Fokusnya bukan lagi surga, tapi mengejar kemewahan dunia. Dan yang saya ingat waktu itu, kalau kebaktian pemuda, itu pemudanya 3-4 orang toh, yang lain belasan pemudi. Wah, jadi bisa pasaran bisa naik ini. Sebab kalau demand market tinggi tapi barang sedikitnya naik harga. Jadi saya masuk ke situ, wah ada banyak cewek-cewek cakep-cakep. Tapi kemudian saya bertobat, saudaraku. Saya nggak mikir lagi. Bahkan saya berjanji waktu itu saya tidak menikah. Ya, jadi nggak sempat pacaran dengan pemudi setempat itu. Tapi ketika kemudian saya menjadi pengerja gereja di daerah Tanjung Priok, saya ketemu mamanya Stephen. Saya pikir menikah itu enak, ternyata memang sangat enak. Tapi pikul salibnya juga enak. Kalau dulu Om Ho, Dr. El Senduk, kita habis nikah gimana? Enak? Masuk gua singa kan? Kaget saya, maksudnya apa itu? Kayak Daniel. Ya Om, jangan tersinggung ya. Gereja-gereja Pentakosta hari ini seperti mengkhianati. Banyak, nggak semua. Seperti mengkhianati bapak-bapaknya. Jadi gereja-gereja kaya besar nggak pernah mikir surga lagi. Loh, bukan asal bicara, saya termasuk orang yang nyaris terhilang. Atmosfer dunia, kemakmuran, teologi kemakmuran lahir dari gereja-gereja karismatik Pentakosta pada umumnya. Dan kita melihat sejarah jatuhnya banyak pendeta karena pelanggaran moral, penggelapan uang, itu dari aliran gereja ini. Saya termasuk di aliran ini tentunya, saudara. Tapi melihat fakta ini tidak bisa dibantah. Padahal bapak-bapak kita dulu, ibu-ibu kita dulu, pendahulu-pendahulu gereja Pentakosta itu militan sekali walaupun tidak sekolah teologi. Tapi cintanya kepada Tuhan luar biasa. Sekolah penginjil 6 bulan, langsung turun ke lapangan. Nggak kepikir sudah jadi orang kaya, nggak kepikir punya rumah. Kalau nyanyi mengenai kedatangan Tuhan, wah luar biasa. Hatinya itu dipindahkan ke kerajaan surga. Jadi kekayaan itu bahaya sekali, saudara. Hari ini kita melihat orang-orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus, tetapi atmosfer berpikirnya kemakmuran duniawi. Kita bicara mengenai langit baru, bumi baru, diketawain. Saya ini bicara berdasarkan fakta karena saya pemain, bukan penonton. Saya dari tengah-tengah itu. Bapak rohani kami, Bapak Dr. El Senduk, sampai hari tuanya sangat sederhana. Yang dipikirkan itu pekerjaan Tuhan saja, saudara. Malu kita lihat hidup kita hari ini yang punya mobil bagus, rumah, baju banyak. Malu kita dengan kesederhanaan Bapak rohani kami ini. Makanya jangan tersinggung, kalau tersinggung terserah ya. Tidak sedikit gereja-gereja Pentakosta yang mengkhianati founder, karena fokusnya mulai belok, kemakmuran duniawi, kemegahan,
Tidak sedikit gereja-gereja besar yang kaya tidak pikir itu gereja-gereja kecil di daerah. Pendeta-pendeta di daerah membesarkan anak-anak remaja, pemuda lulus SMA, lalu setelah lulus SMA pergi ke Jakarta, kerja di Jakarta, jadi sarjana, jadi pengusaha. Perpuluhannya untuk pendeta di Jakarta, bukan untuk pendeta di daerah. Saya tidak katakan kalau perpuluhan untuk pendeta di kota itu salah, tapi tidak pernah ingat siapa yang membesarkan dia di daerah. Saudaraku, ini yang terjadi, saudaraku, pengaruh dunia ini. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berbondong-bondong mau sekolah Alkitab, sekolah teologi hanya karena masa depan. Makanya saya bicara terus kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang benar-benar saya sayangi seperti anak-anak saya. Saya memandang suatu hari mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Jangan seperti saya yang pada waktu itu hampir-hampir nyaris terpeleset, saya terhilang, saudaraku. Puji Tuhan kalau saya bisa balik dan bertobat, dan saya membekali para mahasiswa untuk ikuti jalan hidup ini, nak. Kamu gak akan pernah jadi miskin. Yang pasti kamu akan bisa membalas kebaikan orang tuamu. Pasti. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan bukan berarti lalu harus punya mobil mewah, saudaraku. Kita lihat tokoh-tokoh iman kita, bapak-bapak iman kita, tokoh-tokoh iman perjanjian lama ini, lalu rasul-rasul. Bagaimana prinsip-prinsip hidup mereka? Asal ada makanan, pakaian cukup. Dan saya sudah kemukakan juga di 2 Korintus 5 ayat 1, Paulus mengatakan, kalau kemah tubuhku ini dibongkar, Allah sudah menyediakan kemah yang baru. Kalau aku disuruh memilih, aku memilih meninggal dunia atau pulang kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 23 juga mengatakan demikian. Ini standarnya, saudara. Tapi sekarang sudah nyaris tidak ada suasana itu. Maka saudara yang menjadi pecinta suara kebenaran, ya semua pecinta suara kebenaran dulu ya, di dalamnya termasuk para pejabat, pendeta-pendeta GSKI atau pendeta-pendeta non GSKI yang mencintai suara kebenaran, para anak-anak rohani kami, mahasiswa sekolah tinggi teologi ekumene, ayo kita kembali kepada jalan Tuhan ini. Tuhan itu hebat, luar biasa. Ayo kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi utusan Tuhan, mengabdi dan melayani Tuhan, kalau kita tidak memiliki atmosfer kerajaan surga. Saya kepikir, saudara, dari tadi pagi saya sudah mikir hal ini, saudara. Mana mungkin ya orang yang memang tidak ingin masuk rumah Bapa lalu boleh masuk rumah Bapa? Kok murahan banget gitu loh Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, hatimu nggak di sini kok kamu mau masuk sini. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa, itu pasti orang-orang yang atmosfernya atmosfer duniawi. Jadi untuk masuk surga, oke ya, surga di sini, tentu maksud saya surga di sini adalah rumah Bapa ya. Kita harus memiliki selera surga. Bagaimana bisa orang punya selera dunia masuk surga? Kok jadi murahan? Nggak mungkin, saudaraku.
Kita harus jujur lihat selera kita itu selera apa. Nah, saya bisa mengerti kalau anak-anak saya itu ya, mahasiswa STTE masih muda-muda. Waduh, bagaimana mau diajak punya selera ini? Berat, masih muda-muda. Tapi saya berjuang terus. Saya berjuang terus. Istri saya suatu hari mimpi, lalu saya diberitahu, "Mas, papa aku mimpi." "Mimpi apa, Mam?" "Aku lihat kamu melukis, tapi melukisnya di pinggir pantai." "Maksudnya?" "Jadi kamu melukis, Pap, di pinggir pantai, terus kena ombak, hilang itu lukisan. Tapi kamu melukis lagi, kena ombak lagi, hilang, tapi kamu melukis lagi. Suatu hari akan jadi lukisan." Nah, istri saya nggak neko-neko, saudara. Kalau kebaktian juga duduk diam, ya. Dia lebih suka di belakang. Nggak, artinya dia nggak pernah lihat orang lukis. Ya, nggak mikir lah ngelukis-lukis itu. Saya kadang-kadang kalau orang cerita, saya mesti logika saja, belum minta pimpinan, belum Roh Kudus bicara, logika saja sudah jalan. Ini tidak bisa dikarang, yang begini nggak bisa dikarang. Kalau misalnya gini, "Papa, aku mimpi lihat kamu naik mobil lalu kamu ngerem." Kemarin juga begitu kali, masuk di pikiran kamu. "Papa, aku lihat kamu khotbah di mimbar gini. Itu sih bisa bayanganmu lalu mimpi. Tapi kalau melukis di pantai, kena ombak, hilang, kamu melukis lagi, nggak bisa dikarang. Itu nggak bisa dikarang."